Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Ya, usia 63 tahun sudah senja. Sore-sore gini enaknya minum teh manis atau kopi. Tapi saya nggak biasa kopi. Teh manis siapa yang bikinin? Ya udah, kita ngisi waktu ini aja ya. Mau makan. Ini jam piro lagi? Jam 16.23, setengah 5 sore. Saya belum makan siang dulu dari pagi. Mau makan dulu deh. Tapi sebelum makan ini ada berita penting nih dari suara.com ya. Bobi Nasution dan Kahiyang itu bojone ya, terseret kasus tambang Blok Medan, ICW itu Indonesia Corruption Watch ya. Titik 2 ICW wajib ditelusuri KPK. Alah, KPK berani ngelawan istana. Ini kan anaknya Pak Jokowi. Gak bakalan KPK. Ditulis oleh Agung Sandi Lesmana sama Dea Ardiningsih Rianto, Jumat 9 Agustus 2024 jam 19.205 WIB. Kita baca apa sih? Suara.com, Indonesia Corruption Watch. Bener nggak bacanya itu? Corruption Watch. Mencerat. Menanggapi atau ICW menanggapi kemunculan nama wali kota Medan Bobi Nasution dan bojone Kahiyang Ayu dalam sidang kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara. Namanya itu gubernur mantan ya, Abdul Ghani Kasubah, disingkat AGK. Nah, Kurnia Ramadana itu peneliti ICW, itu dia menjelaskan fakta persidangan tersebut mesti ditindaklanjuti oleh siapa? Oleh KPK untuk memverifikasi kebenaran pernyataan saksi dalam sidang. Misalnya gimana? Misalnya manggil wali kota Medan ke dalam proses persidangan, atau mungkin ketika ada penyidikan yang masih berlanjut atau sprindik yang masih hidup di tingkat penyidikan, maka mereka juga dapat dipanggil sebagai saksi. Siapa yang dipanggil sebagai saksi? Yaitu anak Jokowi, namanya Bobi Nasution dan bojone Kahiyang Ayu. Kata ini mereka bisa dipanggil sebagai saksi. Ini kata Kurnia siapa namanya, Ramadana ya, peneliti ICW, saat ditemui wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saya tahu daerah Tebet situ, dekat patung itu ya, patung Dirgantara itu, Jumat 8 Agustus 2024. Terlebih dia menyebutkan hal yang paling penting untuk dikonfirmasi ialah kabar pertemuan antara Bobi Nasution dengan Abdul Ghani Kasubah di Medan. Kalau kata Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku, ketemu dia sama Bobi di Medan ngurusin IUP izin usaha pertambangan. Apakah pertemuan itu terkait dengan Blok Medan? Nah, itu yang harus ditelusuri oleh KPK, ujar Kurnia siapa namanya? Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Wah, seru ini ya, nggak berani bakalan KPK. Siapa sih KPK? Orang KPK udah lemah gara-gara revisi undang-undang KPK itu kan. KPK punya kewajiban untuk tidak membiarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi itu tidak berada di ruang terang. Ibunya. Nah, ini kan ada judul sekarang di suara.com, Bobi dan Kahiyang terseret kasus korupsi. Sebelumnya Kepala Dinas ESDM itu Maluku Utara ya, Suryanto Andili mengungkapkan istilah Blok Medan sebagai pertambangan milik Bobi Nasution. Ini saya baca loh di itu ya, di suara.com. Hal itu disampaikan saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan IUP yang menjerat AGK itu Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara. Gubernur apa bupati toh ini? Bupati apa gubernur toh?
Gubernur ya, Maluku Utara. Saya hanya tahu dari Pak Gub itu punya Medan, Bobi Nasution katanya di ruang sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ternate Provinsi Maluku Utara Rabu 31 Juli 2024. Oh, ini udah tua nih Pak Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah pakai rompi oranye. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK. Suara.com strip Yauma. Suryanto juga mengaku. Suryanto ini siapa? Suryanto Andili itu adalah kepala dinas SDM Maluku Utara, berarti bawahnya Pak Gubernur ya. Suryanto adalah kepala dinas ya. Kepala Dinas ESDM Maluku Utara. Gubernurnya adalah Abdul Ghani Kasubah. Kepala dinasnya Suryanto Andili. Nah, kata Suryanto juga ngaku pernah berkunjung ke Medan bersama Muhaimin Syarif. Siapa itu Muhaimin Syarif? Dan AGK itu Abdul Ghani Kasubah. Dia berkunjung ke Medan bareng Muhaimin Syarif dan gubernurnya yaitu AGK Abdul Ghani Kasubah. Untuk apa? Untuk membahas investasi di Maluku Utara. Lah kok ke Medan? Ini kan urusan Maluku Utara. Medan itu kan gubernur, wali kota Medan ya. Wali kota Medan kan Bobi Nasution ya. Merespon kesaksian Suryanto, Abdul Ghani juga mengaku pernah ketemu langsung dengan Bobi Nasution di Medan untuk membahas IUP, izin usaha pertambangan tersebut. Kami bertemu langsung di Medan. Loh, kapan ini? Membahas soal IUP. Harus di cross check ya sama Bobi Nasution, dihadirkan di ruang sidang. Termasuk istrinya itu, Kahiyang itu, bojone maksudnya. Namun dia mengungkapkan bahwa blok Medan yang disebut Suryanto tersebut merujuk pada tambang milik Putri Jokowi, Kahiyang Ayu. Oh, bukan milik Bobi Nasution. Bobi Nasution lah bojone Kahiyang toh. Kahiyang Ayu, anak perempuan Jokowi namanya Kahiyang Ayu. Kata siapa? Kata Abdul Ghani Kasubah, blok Medan yang disebut Suryanto itu miliknya Kahiyang Ayu, bukan miliknya Bobi. Blok Medan itu milik istrinya Bobi, wali kota Medan, ungkap AGK. Wah, seru di media, tapi nggak percaya kalau KPK nggak bakalan, apalagi. Tapi ya nggak tahu ya, kita moga-moga KPK itu nggak ada tekanan intimidasi ya. Kan tinggal diteleponnya bisa tuh. Ketua KPK-nya siapa? Wah, ketua KPK-nya Firly Bahuri masih jadi tersangka tapi nggak pernah ditahan udah 4 bulan ya. Nggak tahu lah. Kasusnya apa sih ini? Gubernur Malut ini AGK Abdul Ghani Kasubah. Diketahui KPK telah menetapkan Abdul Ghani Kasubah AGK sebagai tersangka TPPU di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Apa itu TPPU? Pencucian uang ya, tindak pidana pencucian uang kalau nggak salah. Dalam pengembangan perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasubah, KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka baru, yaitu mantan ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra ya. Partainya Prabowo Maluku Utara. Muhaimin Syarif ketua DPD. Oh, jadi mereka bertiga ya. Muhaimin Syarif ketemu bertiga sama Suryanto tadi, kepala dinas gitu, ESDM, sama Kasubah gubernur Maluku Utara. Ketemu dengan Bobi Nasution di Medan, katanya berarti berempat tuh. Nah, yang KPK menetapkan kembali 2 orang tersangka baru, yaitu mantan ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif, dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi
malu, kenapa kok ada Kadin Pendidikan Imran Yakub, ini anak buahnya siapa? Anak buahnya ini berarti ya, Nadiem Makarim. Selain itu, Abdul Ghani Kasubag juga diduga menyamarkan hasil penerimaan suap dan gratifikasi ke sejumlah aset bernilai ekonomis yang kini kasusnya sedang bergulir di pengadilan Tipikor Ternate. Itu dari suara.com ya. Korupsi, yang korupsi itu ya orang-orang itu ya sarjana-sarjana yang punya kedudukan kepala dinas, itu kepala dinas, terus ketua DPD Partai Gerindra, elit-elit gitu lah yang korupsi itu, gubernur, terus ketemu dengan penguasa. Kok bisa sih punya tambang di sana itu Bobi Nasution, menurut itu ya, menurut kesaksian siapa, menurut ucapan dari Gubernur Abdul Ghani Kasubag itu punya istrinya ini, istrinya Bobi, anaknya Pak Jokowi, yaitu Kahiyang Ayu. Tapi kalau menurut Suryanto itu kepala dinas tadi ESDM, itu bukannya milik Kahiyang, milik Bobi. Bobi sama Kahiyang Ayu kan satu ranjam tuh. Udah, saya makan dulu ya. Terus gimana menurut panjenengan itu gimana nih orang negeri kita ini, korupsi di mana-mana. Ini sekarang mulai menyentuh lingkaran dalam istana keluarga Jokowi. Disebut-sebut di ruang sidang, makanya ICW bilang ini harus ditelusuri nih, dihadirkan Bobi sama Kahiyang itu di ruang sidang. Kita pesimis ya, pesimis karena kita realistis, kekuasaan masih ada. Nanti nggak tahu kalau setelah 20 Oktober ya, setelah proteksi politik itu hilang dari Jokowi, mungkin Bobi dan Kahiyang Ayu mungkin bisa ini. Tapi ada Prabowo ya yang melindungi, saya nggak tahu. Katanya kan meneruskan program-program Prabowo, apa termasuk meneruskan yang itu. Gimana komentarnya? Terus di share, di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat Dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter.
Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.